masukin aja dari sistem kami yang berjudul pengisian pupuk otomatis. Sebelumnya di sini kami menggunakan 5 input, yaitu tombol start, tombol emergency, kemudian ada sensor lower, upper, dan juga sensor pengemasan. Sebelumnya di sini kami menggunakan komponen. Di sini terdapat air sensor unit yang memiliki tekanan 4 sampai 6 bar. Kemudian di sini terdapat one way flow control sebanyak 2 unit. Kemudian terdapat silinder, double acting silinder sebanyak 3. Kemudian juga ada 5/2 valve sebanyak 3 dan air distributor. Kemudian di sini kami menggunakan output sebanyak 3. Sebelum sistem ini bekerja, sebelumnya sensor lower mendeteksi untuk melakukan pencampuran antara tanah dan juga pupuk, di mana untuk mengaktifkan silinder 1 dan 2 untuk melakukan extend dan retract secara bergantian. Hingga sensor upper mendeteksi sehingga sehingga silinder 1 dan 2 akan retract secara bersamaan. Ketika sensor pengemasan mendeteksi, akan mengaktifkan silinder 3 untuk extend selama 5 detik untuk melakukan pengisian. Setelah 5 detik, silinder 3 akan retract atau kembali ke semula. Jadi selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang ladder diagram dan cara kerja alat tersebut. Di sini kita menggunakan menggunakan input start. Ada sensor 1, ada juga emergency dan sensor 2, dan di sini juga ada sensor kemasan. Nah, jadi cara kerjanya adalah ketika kita melakukan online seperti ini. Nah, setelah itu ketika tombol start ditekan, nah di sini di tangki 1, sensor untuk sensor 1 ini adalah sensor yang berada di bawah untuk mendeteksi apabila di dalam tangki itu tidak ada isinya. Jadi sensor 1 mendeteksi. Nah, barulah di sini untuk silinder 1 extend, dan tadi silinder 1 extend dan juga timer ini berjalan. Jadi silinder 1 ini extend selama 5 detik. 3 detik maksudnya. Untuk extend 3 detik, dan selanjutnya setelah timer habis langsung akan retract dan silinder 1 extend akan mati. Nah, setelah itu ketika silinder 1 retract, silinder 2 akan extend selama 3 detik juga, dan setelah silinder 2 extend selama 3 detik maka akan langsung melakukan retract. Nah, seperti itu. Nah, ketika sensor 2 ini ditekan atau sensor 2 ini mendeteksi adanya halangan di depannya, yaitu sensor 2 ini bertugas sebagai apabila sensor yang ada di atas itu penuh atau kedua tangki sudah penuh, maka sensor 2 akan mendeteksi. Di sini kita akan mencoba simulasi sensor 2 ini mendeteksi. Nah, ketika sensor 2 selesai mendeteksi, maka silinder 1 extend akan mati, silinder 2 extend akan mati, dan juga di bagian sini sudah kembali ke posisi masing-masing, yaitu retract. Jadi kedua silinder untuk pengisian itu telah selesai. Nah, selanjutnya di sini sensor kemasan akan dinyalakan sehingga silinder 3 untuk kemasan akan menyala. Nah, di sini silinder kemasan nanti akan bekerja selama 5 detik untuk extend, dan 5 detik untuk retract sampai nanti di stop. Nah, jadi ketika sensor kemasan mendeteksi, maka akan mengisi. Jadi extend ini mengisi, setelah itu retract selama 5 detik juga, lalu nanti akan extend untuk mengisi kembali di setiap kemasan. Jadi seperti itu. Jadi di sini tidak berlaku looping, tetapi
apabila sensor ini mendeteksi kembali, dia akan mengisi kembali selama 5 detik, dan dia juga akan detek selama 5 detik. Nah, jadi di sini menunggu barang ini datang untuk terdeteksi oleh sensor kemasan, sehingga nanti akan di packing melalui silinder 3 extend untuk packing dan kembali lagi retract. Nah, di sini kita menggunakan beberapa output dan instruksi. Nah, di sini ada silinder 1 dan 2 extend dan retract, lalu juga ada silinder ketiga untuk kemasan extend dan retract, dan juga kita menggunakan instruksi timer di sini supaya extend dan retractnya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan setelah set timer, yaitu 3 detik, dan juga untuk silinder pengemasan yaitu 5 detik. Di sini kami juga menggunakan instruksi CNR atau bisa disebut untuk reset timer dan counter untuk mereset di bagian silinder 1 dan silinder 2. Jadi di CNR ini instruksinya berfungsi sebagai reset timer sehingga mereka bisa looping terus-menerus. Nah, di sini ketika berjalan, sistem sedang berjalan, di sini terdapat tombol emergency. Jadi ketika tombol emergency ini ditekan, maka semua sistem akan mati. Nah, sekian untuk presentasi lecture dan cara kerjanya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke demonstrasi sistem. Untuk VLC-nya di sini untuk alamat 0,00 digunakan untuk tombol start, 0,01 digunakan untuk sensor power, dan 0,04 digunakan untuk tombol emergency, sedangkan 102 digunakan untuk sensor upper, dan 105 digunakan untuk sensor kemasan. Langsung saja untuk demonstrasinya. Ketika tombol start tekan, maka sistem tidak akan langsung berjalan, melainkan menunggu sensor lower mendeteksi bahwa pada tangki pencampuran kosong. Ketika sensor lower mendeteksi, maka overlapping silinder 1 dan silinder 2 akan extend dan secara bergantian. Nah, sistem ini akan berjalan terus sampai nantinya sensor upper mendeteksi bahwa pada tangki pencampuran sudah penuh. Ketika sensor uppernya mendeteksi, maka overlapping silinder pertama dan kedua akan detek secara bersamaan untuk menutup proses pencampuran. Selanjutnya, ketika sensor kemasan mendeteksi adanya kemasan, maka akan mengaktifkan overlapping silinder yang ketiga selama 5 detik. Kemudian setelah 5 detik akan otomatis retract. Ketika silinder 5 mendeteksi adanya kemasan lagi, akan dilakukan sistem yang sama, yaitu silinder 3 akan extend selama 5 detik dan akan otomatis retract. Selanjutnya, ketika tombol emergency ditekan, maka semua sistem akan berhenti. Juga ketika sensor kemasan berhenti, tidak akan melakukan pengisian karena tombol emergency dengan nama 0,04 ini ditekan. Ketika dilepas, maka sistem akan kembali berjalan. Sekian demonstrasi sistem untuk kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.